Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Cece dan Koko pasti tahu kalian sudah tunggu di SM online kita. Hari apa kok? Hari Sabtu. Jam kok? Jam 3. Oke, mari daripada itu Cece percaya ya, Cece Tina dan Koko Michael JB akan mengajak kalian untuk sama-sama sebelum kita menyanyi, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Ayo, tangannya dilipat, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami masih boleh diberikan kesempatan lagi untuk kami beribadah online Tuhan di SM Tuhan. Roh Kudus kami percaya Bapa, Engkau yang terus ada bagi setiap adik-adik di rumah kami. Kami percaya hadirat-Mu yang sama Tuhan, itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya Bapa, Roh Kuduslah yang terus mengalir, yang terus ada bagi setiap adik-adik. Dan kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau masuk lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Dan kami mau Tuhan menyanyi, kami mau melompat, kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Dan kami bahkan mau menari Tuhan. Amin. Dengan sukacita yang datang daripada Engkau. Sebab kami tahu saat kami menyanyi, saat kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Yes. Kami menari ke hadirat-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Untuk kami bersama dengan Koko Cece, bahkan kami semua Tuhan masuk ke dalam rencana-Mu yang indah itu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami lepas pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus kami mengundang Engkau di rumah kami. Di tempat ini Tuhan. Di TV kami masing-masing di rumah Bapa. Kami siapkan Tuhan untuk menari. Kami terus memuji. Kami mau Tuhan mengagungkan nama-Mu Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terpujilah Engkau selama-lamanya, kekal dari kekal, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kok daripada itu kita ngomong dulu kok bahwa ada yel-yelnya kok di sekolah minggu. Ingat gak? Yel-yel sekolah minggu kok. Iya. Apa nih Cece? Ingat gak Koko JB? Yang mana ya Cece? Itu nah yang anak Indonesia. Oh, anak Indonesia. Oke. Ingat ya Ko JB? Ingat dong. Asik. Ayo kok mulai kok. Kok kita tes ya adik-adiknya. Siapa yang masih ingat jalannya? Anak Indonesia. Ceria, sehat, kuat. Ha 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 ha. Sekali lagi kok, Sekali belum lagi, semuanya. Oke, siap ya. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat. Ha 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 ha. Oke. Ayo bangkit berdiri. Ayo toel Koko Cecenya, mbak-mbaknya. Bahkan kok papa mamanya kita ajak bernyanyi bersama-sama. Musik. Yuk. Kita tepuk tangan ya kok. Ayo Cece. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Bapa. Cuy, pam pam pam. Ya. Cuy, pam pam pam. Ya. Hey, ya. Hey, ya. Hey, ya. Hey, ya. Hey,
Percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu sangat dahsyat dan luar biasa. Percaya dong Cece. Dan perbuatannya sungguh ajaib kok. Yes. Cece. Nah, firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang berseru, dia pasti akan menjawabnya. Barang siapa yang mengetuk pintu, pasti akan Tuhan bukakan. Nah, daripada itu ya kok, mari kita sama-sama, kita mau terus mendengarkan suara Suara Tuhan. Yesus. Oke, musik kok. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bagi kami Bapa. Amin. Dan Engkau selalu memanggil setiap anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Yes Lord. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar, dengar, dengar. Dengar dia panggil nama saya, amin. Dengar dia panggil namamu, haleluya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh girangnya, oh giranglah, Oh giranglah. haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, amin. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawabnya ya kok, ku jawab ya, ya amin Tuhan, ku jawab ya, ya haleluya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, amin, ku jawab ya, ku jawab apa kok? Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Wah. Sudah ini Cece. Wah adik-adik. Masih semangat adik-adik. Semangat dong Oh kok. iya, kita nih harus ini Cece. Wah, tunggu dulu. Kok tarik nafas dulu sekali. Waduh. Oke, nah Cece, jadi abis ini kita mau nyanyi apa lagi Cece kalau masih semangat Cece? Nah, kan Cece percaya mereka kan di sekolah pasti ada pelajaran seni musik kok. Oh, seni musik? Iya. Apa itu Cece? Contohnya, Kalau Cece? dulu yang do itu satu crash itu di bawah kok satu. Oh ya, apa dia itu Cece? Aduh. Ya, Oh, ada pusing banget melodi. pokoknya. Ya. Nah, tapi Cece percaya lagu ini sudah lama kok. Oh, Ya sudah kan? lama. Tapi kalau di sekolah minggu itu anak-anak pasti diajarin kok. Oh, lagu apa itu Cece? Eh, Coba kasih. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Musik. Oke, musik. Yeay, tepuk tangan ya adik-adik. Yeay. Masih gembira ya, semangat ya. Do itulah dosamu, re. Re, relakan hatimu, tangannya. Mi, minta pada Yesus. Fa, fahami firman-Nya. Sol, sobatmu yang setia. Lama menunggumu. Yes. Silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sol, do, lagi-lagi kok. Itulah dosamu, relakan hatimu. Amin. Diminta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sol, do. Yeay. Wah, kok sudah keringetan pasti Cece Asli, percaya. Cece, Ya. iya. Aduh,
Pokoknya kita percaya, kita nyanyi untuk Tuhan itu harus antusias. Amin, Cece. Siap, Sebab Cece. karena mereka adalah laskar Kristusnya Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Jadi kalau iblis menggoda pasti mereka katakan no, 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 what's up? Kalau Jesus, amin. Yeay. Nah, sebelum kita mau masuk lebih dalam lagi, biarlah kita mau memuji Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita datang, Tuhan tidak melihat kalian kecil, kalian besar, bahkan kalian yang sudah tinggi, bahkan dari Koko JB ataupun dari Cici Tina. Tapi Tuhan melihat hati kalian. Tuhan menilai setiap hati adik-adik yang sungguh mau diajar. Setiap firman Tuhan yang Koko Cici sampaikan itu pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Percayalah adik-adik, kalian akan bertumbuh besar menjadi anak-anak, menjadi laskar-laskar Kristusnya di penghujung akhir zaman ini. Sebab kita percaya firman Tuhan yang mengatakan kalau generasi penerus Yeremia kalian itu Tuhan yang diberikan api, yaitu api kemuliaan yang daripada Tuhan, itu membakar hati dan pikiran kalian. Bahkan setiap firman Tuhan yang boleh masuk di dalam setiap apapun yang kalian terima, itu boleh meremah di dalam loh hati kalian, di dalam pikiran kalian. Mari adik-adik, Cece mau mengatakan bahwa setiap janji-janji firman Tuhan seperti lagu ini, kalau kita percaya, kita yakin, kita berjalan dengan iman bahwa setiap janji-janji firman Tuhan itu pasti digenapi. Amin Koko? Amin. Oke, daripada itu mari kita menyanyikan Pelangi Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah sewaktu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah sewaktu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau sebentar anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, ajarkan kami terus mengerti. Berikan kami roh pengertian yang datang daripada Engkau.
Kami juga mau terus belajar dari firman-Mu. Kami mau terus belajar dari teladan-Mu ya Bapa, agar kami bertumbuh dewasa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan suara-Mu, Ya. yang menghormati orang tua, yang tunduk dan taat akan otoritas-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Koko Cece yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu satu hal Tuhan, Engkau terus beracara, Engkau terus bergerak, dan bahkan kami terus Tuhan mau lebih melekat lagi kepada Engkau Amin. Bapa. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan kami Yesus. sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik, mari saat teduh bersama Terang Dunia. Renungan kita hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Coba adik-adik bayangkan, adik-adik berada di sebuah tempat yang belum pernah dikunjungi tanpa ada mama atau papa yang menemani. Bagaimana ya rasanya? Mungkin kita akan merasa takut karena tidak ada orang yang kita kenal di sekitar kita. Tapi Daniel tidak merasa takut loh adik-adik. Dia justru semakin percaya kepada Tuhan. Siapa itu Daniel? Daniel adalah orang Israel yang tinggal di Istana Babel. Meskipun dia tidak tinggal bersama keluarganya, tapi dia selalu ingat apa yang ayah dan ibunya ajarkan tentang Tuhan. Daniel tetap menjadi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, serta rajin belajar. Pada suatu hari, Raja Babel yang bernama Raja Belsyazar sedang mengadakan pesta. Ada 1.000 orang yang diundangnya. Wow, banyak sekali ya adik-adik. Tetapi ini bukanlah pesta biasa, melainkan pesta yang dibenci oleh Tuhan. Kenapa dibenci ya adik-adik? Ternyata di dalam pesta itu, sang raja tidak menghormati Tuhan. Pada waktu itu, Raja Belsyazar minum dengan cawan emas dari bait suci sambil memuji-muji dewa-dewa mereka. Padahal kan cawan itu seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Semua orang yang ada di dalam pesta itu menyembah dewa-dewa yang terbuat dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan juga batu. Adik-adik, mereka menyembah dewa-dewa dari benda mati. Tetapi Daniel menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, karena Raja Belsyazar menggunakan perkakas dari bait suci untuk sesuatu yang tidak baik dan tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan memberikan sebuah peringatan kepadanya. Di tengah-tengah pesta itu, tiba-tiba sang raja melihat jari-jari tangan yang sedang menulis sesuatu di tembok. Tapi tidak ada badannya, hanya ada tangan dan jari-jarinya saja. Kedengarannya seram ya adik-adik. Tapi tangan yang dilihatnya itu ternyata berasal dari Tuhan untuk menuliskan pesan bagi Raja Belsyazar. Ketika raja melihat tangan itu, wajah raja menjadi pucat dan ia merasa sangat gelisah dan ketakutan. Tetapi raja tidak tahu apa yang ditulis oleh tangan itu dan apa artinya. Akhirnya raja pun membuat sebuah pengumuman. Raja akan memberikan hadiah berupa pakaian dari kain ungu, kalung rantai emas, dan memberikan kekuasaan di dalam kerajaannya. Tetapi semua orang yang bijaksana di kerajaan itu tidak dapat mengerti arti tulisan itu.
bahkan membacanya pun mereka tidak bisa. Raja semakin gelisah. Lalu datanglah seorang pejabat istana yang memberitahu raja bahwa ada seorang yang bernama Daniel yang begitu hebat dan luar biasa. Daniel dikenal sebagai orang yang sangat pintar dan juga bisa mengartikan mimpi. Daniel dikenal juga sebagai orang yang penuh dengan hikmat. Raja pun akhirnya menyuruh Daniel datang ke istana dan menceritakan semua yang membuatnya gelisah. Raja juga mengatakan bahwa Daniel akan diberikan hadiah yang besar kalau berhasil memberitahu raja arti tulisan itu. Tetapi Daniel menolak hadiah raja, namun tetap akan membaca tulisan itu dan memberitahukan artinya kepada raja. Sebelum Daniel membaca tulisan itu, ia menceritakan kisah tentang ayah Raja Belsyazar, yaitu Raja Nebukadnezar. Daniel bercerita bahwa Raja Nebukadnezar adalah raja yang diberikan kekuasaan yang besar oleh Tuhan. Tetapi lama-kelamaan ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku sangat angkuh. Maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Raja Nebukadnezar kemudian dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Sangat menyedihkan ya adik-adik. Tapi akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Nah, sejak saat itu Tuhan memulihkan keadaan Raja Nebukadnezar. Tetapi Raja Belsyazar tidak mau merendahkan diri walaupun ia sudah mengetahui semua kisah tentang Raja Nebukadnezar. Kemudian Daniel pun mulai membaca tulisan itu. Rupanya tulisan itu adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Aram yang berbunyi Mene Mene Tekel Ufarsin. Apa arti tulisan itu ya adik-adik? Daniel menjelaskan kepada Raja Belsyazar bahwa arti tulisan itu adalah kerajaan Belsyazar akan berakhir, akan pecah, dan akan diberikan kepada orang Media dan Persia. Setelah mendengar pesan yang menakutkan itu, Raja Belsyazar memberikan hadiah kepada Daniel seperti yang dijanjikannya. Daniel mau menerima kekuasaan yang diberikan oleh raja supaya ia bisa menjadi berkat bagi bangsa Israel yang ada di Babel pada masa pembuangan. Tapi pada malam itu juga Raja Belsyazar meninggal dunia. Adik-adik, Daniel adalah orang Israel yang percaya dan setia kepada Tuhan. Meskipun Daniel dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, tetapi Daniel tetap percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan memakai hidup Daniel untuk menjadi berkat, bahkan dipakai Tuhan untuk menyampaikan peringatan kepada raja-raja. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup Daniel. Demikian juga Tuhan memiliki rencana yang indah bagi adik-adik semua. Tuhan ingin memakai adik-adik untuk menjadi berkat bagi mama, papa, kakak, adik, bagi teman-teman, dan lain-lain. Adik-adik, tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan ya, supaya adik-adik semakin mengenal Tuhan. Dan jangan lupa rajin belajar seperti Daniel yang setia kepada Tuhan dan rajin belajar. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, tadi kita sudah menonton video ya tentang Daniel
yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, sekarang mau ditanya ya, apakah kita juga, adik-adik juga sudah siap dan siap, bukan hanya sudah siap tapi siap benar untuk dipakai Tuhan? Ya, kita harus siap ya untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, terkhususnya bagi orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, bagi orang-orang yang belum menyembah Tuhan di sekitar kita. Nah, kita harus menyerahkan diri, tapi bukan hanya menyerahkan diri, kita harus menambah ilmu kita dengan rajin belajar dan juga mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus, menambah ilmu tentang Tuhan Yesus, kemudian rajin beribadah dan juga rajin berdoa serta melakukan hal-hal yang baik, sehingga kita lebih lagi menjadi berkat, dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi keseharian kita harus menjadi berkat bagi mereka semuanya. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita minggu ini. Namun sebelumnya kita berdoa bersama-sama, oke? Yuk kita tepuk tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan penyertaan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman yang kami dapat hari ini dan renungan yang boleh kami terima hari ini bisa kami pahami dengan baik dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di sekolah minggu selanjutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati.